Baiklah, di sini saya Rizka Indah. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, dan tempat dan sebagainya. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data dapat disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Contohnya, penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung. Sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Klasifikasi sumber data dilihat dari subjek di mana data menempel, yaitu disingkatnya dengan 3P, yaitu 1 person, 2 place, 3 paper. Nah, 3 jenis penelitian dilihat dalam hubungan dengan cakupan wilayah. Sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu A. Penelitian populasi, penelitian sampel, penelitian kasus. Dilihat D. Unit analisis. Populasi, jenis-jenis sumber data. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut: A. Narasumber, informasi; B. Peristiwa atau aktivitas; C. Tempat atau lokasi; D. Dokumen atau arsip. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh... Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Terdapat 2 hal utama yang mempengaruhi data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan pada satu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu dengan cara interview atau wawancara, yang kedua itu dengan cara kuesioner atau angket cek itu. Yang ketiga itu dengan observasi. Analisis data. Pengertian analisis. Dalam linguistik, analisis atau analisa adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan, menyusun rencana pembelajaran, menyusun komik yang akan digunakan sebagai media pembelajaran, menyiapkan bahan atau alat peraga yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakannya, menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan oleh pengamat saat pelaksanaan tindakan. Tahap pelaksanaan tindakan. Pelaksanakan tindakan yang dimaksud adalah melaksanakan pembelajaran konsep perencanaan dengan menggunakan media komik atau
mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Mungkin sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang penarikan kesimpulan penelitian kuantitatif. Di sini banyak banget yang tidak mau, bukan tidak mau sih, di sini banyak banget yang susah untuk melakukan penelitian kuantitatif karena arti dari penarikan kesimpulan itu adalah banyak hal yang harus dihati-hati. Jadi berdasarkan hasil analisis, nah berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, penelitian akan membuat generalisasi dan kesimpulan dari berkaitnya hasil penelitian. Nah, generalisasi disebut juga itu suatu hal yang berkaitan dengan pemesanan gagasan berdasarkan interpretasi data itu. Nah, dalam penelitian utamanya yang mempengaruhi kualitas utama yang data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen. Nah, kualitas instrumen penelitian dan kualitas data itu ada dua. Nah, jadi kualitas instrumen itu penelitian berkerman dan validitas dan reliabilitas itu. Nah, instrumen dan kualitas data yang berkenan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data itu. Pada hal yang ditemukan data itu berdasarkannya dengan cara wawancara, dengan angket, terus tuh kita tuh observasi bisa itu. Nah, kita tuh kalau misalnya penelitian wawancara karena kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan data. Nah, yang dalam hal ini berupa data yang sudah diolah itu. Maka penarikan kesimpulan itu dilakukan sejalan dengan cara mengelola data. Itu. Seperti yang telah kita pelajari ini bersama itu bahwa pengelolaan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara non statistik dan statistik. Nah, yaitu itu tuh menggunakan rumus statistik itu, statistik yang ada. Kalau misalnya pakai kuantitatif itu pakai rumus statistik. Nah, jika kita kembali kepada jenis data itu, maka bedakan atas data kuantitatif, data dan data kualitatif gitu. Itu beda. Terhadap data yang bersifat kuantitatif itu, maka pengelolaannya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh penelitian. Nah, banyak sekali orang itu susah dengan membuat data kuantitatif dan kualitatif, sehingga semua orang itu membuat data kualitatif. Jadi terhadap data yang coba kita buat itu bersifat kuantitatif, penelitian itu kita dapat mengolahnya dengan cara statistik dan non statistik yang saya omongin tadi. Nah, apa itu non statistik? Nah, kan bisa kita jelaskan itu. Nah, kalau non statistik itu mencari proporsi, mencari persentase dan rasio. Dan terhadap pekerjaan analisis ini ada orang yang menyebutnya sebagai analisis statistik sederhana. Itu yang disebut. Nah, apabila apabila seorang itu mengambil
analisis datanya berupa persentase cek tuh ya, proporsi maupun rasio, itu tuh kita tuh bisa disimpulkan yang dapat kita ambilkan itu sesuai dengan permasalahannya gitu, apa permasalahannya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan.